IQ tertinggi di dunia itu Iran nomor 2. Kehebatan Iran dalam menciptakan Fatah 3 ini. Tetapi Fatah 3 nggak pernah bocor. Sehingga tidak tahu bagaimana Iron Dome atau perlindungan terhadap udara Israel itu bisa berfungsi dan sama sekali tidak berfungsi. Iran akan dikenang sebagai negara yang mampu melawan Amerika. Amerika ini kan harus segera cari alasan menyelamatkan muka. Amerika pun tidak punya yang seperti itu. Berarti Iran adalah negara Islam pertama yang mampu membuat turbin. Bagaimana negara yang sedang diblokir oleh Barat bisa membangun LNG terminal? Itu gas terbesar di dunia. Iran kan belum pernah dikalahkan oleh siapapun. Tetapi sebetulnya kan tujuan Israel dan tujuan Amerika kan berbeda sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di channel Diagnosa Logika Dialog. Saya mendapatkan anugerah yang luar biasa, yaitu bisa berjumpa dan kita akan berbincang dengan seorang tokoh yang tidak asing lagi. Dan saya mengaguminya karena penulis, seorang jurnalis terkenal, senior bahkan, pengusaha dan mantan pejabat negara Republik Indonesia, yaitu Bapak Dahlan Iskan. Dalam kesempatan ini saya ingin menggali banyak tentang apa yang sedang terjadi, terutama dalam persoalan geopolitik, apa yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini, antara konflik militer antara Amerika plus Israel dan Iran. Tentunya di sini banyak hal yang bisa kita ungkap, dan sebagai seorang yang banyak melakukan perjalanan ke berbagai macam negara, juga sering berbicara tentang Iran. Kita akan berbincang-bincang tentang masalah ini dengan Pak Dahlan. Sebentar. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Salam. Ini saya manfaatkan kesempatan ini Pak Dahlan, sangat penting bagi saya untuk melihat Iran dari kacamata orang yang memang melihat dari dekat, dan bagaimana sih sebetulnya Iran di luar analisa yang selama ini kita dengar di berbagai macam media sosial. Ya, tentu semua orang terkejut ya bahwa Iran bisa bertahan. Kan banyak yang meramalkan, dan hitungan awal kan dalam 48 jam pemerintahan sudah berganti. Karena begitu tanggal 28 Februari Iran dibom oleh Israel dan Amerika dalam pengeboman yang sangat masif, kan diperkirakan rakyat bangkit, kemudian menyambut dengan gegap gempita, kemudian menggulingkan pemerintahan. Itu kan tidak terjadi. Nah, tentu Amerika marah sekali karena malu. Pertama karena ya ternyata tidak 48 jam. Kemudian minta tolong ke negara-negara sekutunya. Tidak ada yang mau. Bahkan minta tolong ke musuhnya, yaitu Tiongkok, juga tidak mau. Ini menurut saya malu luar biasa. Jepang, Korea juga tidak mau. Tetapi kan Trump orang yang tidak mudah menyerah juga. Sehingga kalau kita ikuti pemberitaan hari ini kan Trump mengirim pasukan khusus 2.500 orang dari pangkalan yang di Okinawa, dan itu mempunyai keterampilan khusus. Katakanlah itu kayak Rambo begitu kalau di film-film Hollywood. Dan sekarang menuju ke Iran, dan saya kira hari ini atau besok sudah sampai di sana. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah akan menduduki sebagian wilayah. Mungkin yang diduduki pertama mungkin Bandar Abbas, karena itu akan membuka Selat Hormuz begitu, yang selama ini ditutup, dan Trump malu sekali kepada dunia. Nah, tetapi apakah masih ada perlawanan dari Iran, kita lihat besok dan lusa. Yang jelas ada orang yang sangat bangga dengan Iran, ada orang yang khawatir terhadap Iran, ada orang yang simpati, ada orang yang sedih, tapi juga ada orang yang memusuhi. Ini tergantung dari mana melihatnya. Kalau kita ikuti channel yang pro kepada Israel, misalnya pro Israel dan Amerika, itu kan ya, Iran belum menyerah, tetapi tidak akan lama lagi lah, karena Amerika tidak mau malu dalam pengertian loh, katanya negara terbesar di dunia, teradidaya di dunia, kok tidak bisa menundukkan Iran. Nah, ini apa yang akan terjadi? Tentu tidak mudah, tetapi kalau targetnya hanya membuka Selat Hormuz, mungkin
pengerahan pasukan yang sekarang adalah untuk membuka Selat Hormuz itu. Dan kalau itu dibuka, kemudian ganti apakah kapal Tiongkok yang nggak boleh masuk misalnya. Jadi ini agak rumit juga. Kan selama ini kapal Tiongkok masih boleh, kapal Amerika nggak boleh. Atau kapal lain tapi membayar yuan. Ya, artinya boleh. Tetapi apakah nanti setelah dikuasai Amerika terus ganti kapal Tiongkok tidak boleh. Dan sehingga tujuan akhirnya sebetulnya melemahkan Tiongkok juga. Begitu. Nah, seandainya pun misalnya Iran kalah, dan saya tidak tahu dari mana kalahnya. Kan yang disebut kalah itu kan kalau pemerintahnya berganti, dan bagaimana cara mengganti pemerintahnya kan nggak bisa. Ketika rakyatnya justru mendukung. Karena untuk bisa kan harus menguasai daratnya. Sementara darat yang bisa dikuasai mungkin terbatas di sekitar Bandar Abbas. Dan itu jauh sekali dari ibu kota. Nah, tetapi tetap akan dikenang bahwa Iran ini asimetris betul. Misalnya ya Trump dengan bangga mengatakan persenjataan Iran sudah hancur, sudah tinggal 10% bahkan tidak sampai. Tetapi begitu Trump mengatakan itu kan serangan kepada Israel terus dilancarkan. Juga ke pangkalan-pangkalan militer ya, terus dilakukan. Jadi malu sekali memang Trump. Bahkan yang terbaru kan semua dunia mengakui bahwa ternyata ada senjata Iran yang tidak dikenali. Senjata sehebat apapun pasti bocor. Ini spesifikasinya bagaimana, kecepatannya bagaimana, itu pasti bocor. Tetapi Fatah 3 nggak pernah bocor. Sehingga tidak tahu bagaimana Iron Dome atau perlindungan terhadap udara Israel itu bisa berfungsi, dan sama sekali tidak berfungsi. Sehingga Fatah 3 diluncurkan dengan kecepatan 15 kecepatan suara, yang penangkisnya itu kan hanya punya kecepatan 5 atau 8 kali kecepatan suara. Sehingga tidak. Kemudian yang 2 hari terakhir ini menjadi pembicaraan hangat di dunia adalah kehebatan Iran dalam menciptakan Fatah 3 ini. Karena begitu sampai di atas Tel Aviv, dia memecah diri menjadi 15. Dan 15 dalam waktu bersamaan, terus sehingga tidak satu pun dari 15 itu yang bisa ditangkap. Nah, ini Amerika pun tidak punya yang seperti itu. Nah, maka seandainya pun perang ini mengakibatkan sebagian wilayah Iran dikuasai Amerika, misalnya Bandar Abbas tadi, tetap Iran akan dikenang sebagai negara yang mampu melawan Amerika, setidak-tidaknya mampu melawan, dan membuktikan bahwa kemampuan teknologinya lebih tinggi dari negara besar, yang kemudian orang akan membenarkan, oh betul ya bahwa ada analisa bahwa IQ tertinggi di dunia itu Iran nomor 2. Karena bisa menciptakan itu. Itu yang saya tahu. Makanya saya ingin melihat hal yang, Pak, kira-kira selain analisa militer, statistik militer, statistik geopolitik secara umum, kira-kira apa yang Pak Dahlan juga pernah menyebut Iran itu sebagai anomali? Jangan-jangan ini memang anomali. Mengapa Iran sudah babak belur? Pertama, dia sudah diembargo. Sanksi bertubi-tubi. Tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, kecuali dalam batas sangat kecil. Asetnya dibekukan sejak lebih dari 4 dekade. Mengapa bisa bertahan, Pak? Apakah ada sesuatu yang lebih dari sekedar persenjataan dan lain sebagainya? Ya, kalau waktu saya ke sana ya, saya terheran-heran, itu kan sudah lama ya, saya ke sana kira-kira 15 tahun yang lalu, itu Iran itu bisa membuat turbin pembangkit listrik, yang itu yang saya melihat sendiri, kemudian bahkan katanya bilah-bilahnya itu dijual ke pabrik-pabrik turbin di Eropa, sehingga sebetulnya meskipun tidak menyebutkan made in Iran, bilah-bilah itu sebenarnya bikinan Iran. Ada juga yang bikinan Iran. Indonesia juga pernah membeli itu. Kenapa? Indonesia juga katanya pernah membeli. Indonesia belum bisa bikin itu. Pernah membeli? Kalau toh membeli kan membeli turbinnya. Bilah-bilahnya dari mana tidak tahu begitu. Nah, waktu saya di sana itu pabrik itu bilang, loh kok ini bilah-bilah belum dipasang, ya mau diekspor. Ekspor kemana? Dia menyebut satu merek turbin yang amat terkenal bikinan Eropa. Saya jadi heran. Oh, saya nggak bisa menyebut nama perusahaan itu, tapi dia menyebut kepada saya.
nama itu merek yang sangat terkemuka di dunia. Dan kalau merek itu membeli bilah turbin. Jadi turbin itu ada bilah-bilahnya yang berputar itu. Kalau itu bikinan Iran, oh alangkah speknya itu sudah memenuhi standar pabrik turbin terbaik di dunia, begitu. Nah, dan dia sendiri sudah bisa bikin turbin lengkap, tidak hanya bilahnya, tetapi dia bikin turbin lengkap juga bikin bilahnya. Karena mungkin kalau Anda ini turbin made in apa gitu, kan bisa saja bilahnya dari mana kan bisa. Nah, karena itu tidak menyebut itu bikinan Iran. Kemudian kalau waktu itu saya menyimpulkan begini. Berarti Iran adalah negara Islam pertama yang mampu membuat turbin. Saya belum pernah dengar ada negara Islam mampu membuat turbin. Nah, kemudian kalau sekarang misalnya bisa membuat Fatah 3 yang kecepatannya 15 kali kecepatan suara. Dan kemudian di atas ternyata memecah menjadi 15. Oh ya, memang secara teknologi mereka mampu mengembangkan itu. Yang juga saya waktu itu juga ke Bandar Abbas itu, dekat-dekat situ. Yang di situ waktu itu kan Iran lagi di blokade, tidak mungkin mendatangkan teknologi dari tempat lain. Padahal Iran harus membangun LNG, jadi terminal LNG, bukan hanya terminal LNG, pembuat LNG, instalasi LNG. Dan itu kan berarti gas harus didinginkan menjadi dengan suhu 180 derajat atau 160 derajat menjadi cair, kemudian dialirkan kemana-mana. Nah, bagaimana negara yang sedang diblokir oleh Barat bisa membangun LNG terminal? Ini luar biasa. Memang lambat, harusnya mungkin 3 tahun jadi, ini mungkin 10 tahun baru jadi. Tapi akhirnya jadi. Begitu. Sehingga Iran bisa mengambil gas yang ada di Selat Hormuz yang di kedalaman 3.000 meter, yang sebetulnya gas itu berada di tengah laut. Tapi karena laut ini milik bersama antara Qatar dan Iran, kan berhadapan-hadapan. Nah, sehingga Qatar sudah lebih dulu menyedot gas itu. Itu gas terbesar di dunia, di dalam laut itu. Nah, sudah bertahun-tahun Qatar menyedot, Iran kan belum bisa menyedot. Meskipun itu milik bersama. Nah, akhirnya Iran bisa dan punya terminal LNG sendiri. Menjadi produsen penghasil gas juga terbesar. Ya, akhirnya begitu. Dan karena itu yang juga saya kagumi adalah semua rumah di Iran itu dialiri gas. Jadi nggak perlu tabung-tabung. Itu luar biasa. Semua rumah di Iran dialiri gas. Jadi gas mengalir ke dapur, bukan ditenteng-tenteng. Dan bukan hanya yang kaya. Semua kaya, miskin rumahnya dialiri gas itu. Nah, sehingga kalau rakyatnya sekarang sangat kompak mendukung itu karena memang jaminan sosialnya kan pemerintah memang menjamin rakyatnya sampai ke tingkat mengalirkan gas ke dapur-dapur mereka. Itu yang saya lihat. Kalau pengalaman Pak Dahlan melihat aspek kultural, pemikiran, apakah itu juga yang bisa menjadi alasan mengapa Iran bertahan atau kebanggaan bahwa dia adalah bangsa besar, itu yang sehingga akhirnya proud-nya sebagai nation itu begitu besar sampai orang sekarang katanya berantrian untuk menjadi relawan. Yang dari luar negeri juga berdatangan. Gimana Pak dalam melihat landscape yang kulturalnya? Saya kira itu masuk akal sekali. Saya baca banyak literatur tentang itu. Dan Iran kan belum pernah dikalahkan oleh siapapun. Sehingga ya wajar sekali itu kebanggaan yang harus dijunjung tinggi di sana. Tetapi kan memang ya pemerintahnya juga menjaga jarak antara kaya miskin itu kan begitu bagus. Di sana nggak ada gap yang terlalu tinggi. Saya lihat di jalan-jalan ya tidak ada mobil jelek, nggak ada mobil misalnya bak yang kereot-reot, nggak ada di sana. Semua mobil baik. Tapi mobil mewah juga tidak ada. Mobil mewah jadi tidak pemerataan ada. sosialis. Jadi menengah itu yang mungkin itu disebut golongan bazar. Dan dari itu kekuatan Iran saya kira di situ. Nah, sayang sekali kalau sampai, saya juga nggak mengerti bagaimana Israel dan Amerika bisa menyerbu Iran. Tetapi sebetulnya kan tujuan Israel dan tujuan Amerika kan berbeda sebetulnya. Kalau Amerika kepentingannya bagaimana menggulingkan pemerintah, kemudian pemerintahnya pro Amerika, dan Amerika bisa ngambil minyaknya, bisa berdagang. Tapi kalau Israel kan tujuannya berbeda. Kan dia ingin melemahkan negara-negara di sekitarnya. Sehingga nuklir alasannya Pak, gimana itu?
Ya kalau Bicara nuklir tentang kan nuklir. Israel kan punya nuklir. Iya. Enggak, kalau Iran berkali-kali bahkan negosiasinya katanya sudah siap semuanya, tiba-tiba Ini gimana sih tentang nuklir? akan ada isu besar tentang nuklir karena nuklir itu yang di Natanz dan di satunya itu kan ditaruh di bawah tanah, di tunnel yang sangat dalam dan kemudian mungkin 1-2 hari akan ada publikasi. Apakah itu palsu, apakah publikasi sebenarnya tidak tahu, bahwa pintunya sudah berhasil dijebol. Pintunya terbuat dari baja setebal 3 meter, berhasil dijebol, dan ribuan orang Iran terperangkap dalam tunnel itu. Ini apakah benar atau itu gosip atau sebagainya. Yang penting nanti Amerika ini kan harus segera cari alasan menyelamatkan muka. Yeah. Menggulingkan pemerintah nggak bisa. Kemudian melawan senjatanya tidak bisa. Kemudian melindungi Israel tidak bisa kena rudal, nggak bisa. Kemudian teknologi senjatanya ternyata dikalahkan oleh Fatah III. Sehingga sebetulnya kan apa yang bisa membuat Amerika ini segera menyelamatkan mukanya? Salah satunya ya tetap nuklir. Sehingga mungkin nanti akan ada publikasi nuklirnya sudah betul-betul dilemahkan, sudah betul-betul dihancurkan, dan nanti akan ada publikasi bahwa nuklir yang ditangani itu sudah 70% menjadi bom atom, menjadi bom nuklir begitu, sehingga kalau itu bisa dilumpuhkan Amerika menang, dan setelah menang selesai. Apakah itu nanti ya, kita masih belum. Kalau kita lihat negara-negara Arab ini kan pangkalan militernya dihabiskan, dan Amerika juga tidak mendapatkan dukungan dari NATO. Kemudian rakyatnya juga, sekarang rakyat Amerika sudah mulai banyak yang mengeluhkan apakah dia bisa bertahan dalam perang yang cukup panjang, sementara ini kan perang asimetri. Iran bisa bertahan dengan mengulur-ngulur waktu, apakah punya ketahanan? Sedangkan Trump sendiri kan punya masalah-masalah, konon nanti dia akan di-impeach oleh Demokrat, sudah mulai mempersoalkan kira-kira bisa bertahan berapa lama itu. Memang ini kan kalau di media itu kan ada pandangan yang pro Iran, sehingga melihat Amerika serba lemahnya, serba jeleknya. Kira-kira kalau dengan persenjataan yang begitu kuat, tapi apakah bisa bertahan cukup lama dengan tekanan politik di dalam negeri? Dan uangnya sudah terlalu banyak juga untuk dihabiskan. Katanya mengambil senjata-senjata dari cadangan dari beberapa negara. Dan informasi di masa perang ini kan simpang siurnya luar biasa, dan mana yang benar, mana yang tidak benar kan tidak tahu. Sehingga kan ada, kalau di wartawan itu ada doktrin, ketika ada perang yang kalah pertama adalah kebenaran. Sehingga tidak tahu mana informasi yang benar, yang salah. Sekedar bertahan aja itu sudah sebuah kemenangan. Kira sampai hari ke-18 ini udah secara psikologis sebetulnya, kalau lawan yang sudah lemah dengan sanksi, dengan ini kemudian menghadapi musuh yang dengan semua itu kan mestinya hitungan definisi kemenangan menurut Pak Dahlan gimana itu? Ya, Trump kan sudah memproklamasikan kemenangan kapan itu, tapi kan ternyata masih diserang. Jadi itu sebetulnya mana menangnya. Trump ini sebetulnya cari momentum kapan dia bisa mengumumkan kita menang begitu. Dan apa tanda kita menang itu gitu. Begitu mengumumkan itu menurut saya selesai gitu. Artinya peluang Iran untuk bertahan masih ada gitu sebagai negara. Karena menurut saya tetap sulit lah menggulingkan pemerintah yang saya ini. Memang kan kalau analisa Amerika ini pemimpinnya sudah gugur, kemudian telekomunikasi sudah dilemahkan, persenjataan sudah dilemahkan, sehingga nanti yang digarap kemudian adalah bagaimana rakyatnya dan tentara yang ada itu apakah mau menyeberang ke Amerika. Dan itu yang tadi masuk analisa sosial religius tadi masuk, itu rasanya mustahil seperti itu. Jadi dengan pandangan ini mudah-mudahan ada yang mengajarkan kepada dunia ini bahwa ternyata kedaulatan itu bisa dipertahankan dengan pengorbanan tentunya. Tidak mudah. Ya, ternyata ideologi penting. Maksud saya kita ketika berhubungan dengan persoalan kan nasionalisme, kebangsaan, kedaulatan kan ada kaitannya juga secara
geopolitik. Saya kira global. kita agak rawan karena perbedaan kaya miskin yang tinggi, kemudian demokrasi. Artinya kita kedaulatan kita belum sekuat menurut itu. saya belum karena ya kaya miskin masih tinggi, kemudian keadilan masih berat, kemudian keadilan, demokrasi, hukum masih berat semua. Artinya mengharapkan Indonesia untuk bangkit, tapi ada kan kemungkinan untuk menjaga kedaulatan seperti era Soekarno dan sikap kita minimal dalam internasionalisme. Tapi begini ya, cinta negara yang akan datang itu kan tidak bisa cinta dalam kemiskinan, harus cinta dalam kemakmuran. Artinya ini zaman sudah berubah. Ya. Jadi gimana mencintai negara, negara itu memberikan sesuatu kepadanya. Misalnya Amerika, kan bendera Amerika dipakai celana dalam nggak apa-apa, nggak bertentangan dengan nasionalisme, begitu. Tetapi apakah nasionalisme di Amerika rendah? Enggak, di Amerika luar biasa nasionalisme tinggi. Modern ya, artinya ada definisi nasionalisme modern. Jadi sementara kita primordial. Kita nasionalisme sempit. Misalnya anak sekolah di luar negeri diminta pulang mengabdi di dalam negeri. Menurut kalau saya itu nasionalisme sempit. Biarlah mereka di luar negeri menjadi membawa nama Indonesia dan di sana menjadi networknya Indonesia, begitu. Pak Dahlan, ini mungkin nggak banyak ngambil waktu Pak Dahlan. Saya ingin Pak Dahlan memberikan gambaran tentang pemimpin. Bagaimana sih pemimpin, kan setelah dibunuh pemimpin tertinggi itu kan shock mestinya. Ini kan pemimpin yang sakral, bukan hanya pemimpin sebuah negara. Dia memiliki umat yang begitu luas lintas negara. Tapi ternyata apa yang digambarkan itu apa di balik itu? Mungkin gimana? Konstruksi keulamaan yang Pak Dahlan Iskan lihat dengan bandingannya dengan itu apa sehingga Amerika juga tidak punya cara untuk ya sebetulnya kan di sana kan lapisan kan luar biasa besar dan itu seluruh negeri. Kalau Amerika artinya membunuh seorang pemimpin tertinggi di sana dengan harapan terguling, menurut saya memang salah besar. Kenapa? Lapisan di bawahnya kan luar biasa dan antar ayatullah, antar mullah itu kan sebetulnya kewibawaannya kan mirip-mirip saja dan itu luar biasa. Stoknya banyak gitu. Banyak sekali dan mendarah. Apa itu ada konsepnya Pak yang membuatnya berbeda? Apa individual? Kan biasanya tokoh itu sangat yang menarik kan Iran ini di satu pihak dinilai IQ-nya nomor 2 tertinggi di dunia. Berarti kan logika dan ajaran lamanya kan begitu. Sangat mengagungkan logika, sangat mengagungkan kecerdasan. Tetapi di lain pihak kok sangat taat kepada ulama ya. Itu saya juga nggak bisa menyimpulkan bagaimana di masyarakat yang mengagungkan rasionalitas, tapi kepatuhan kepada ulamanya, kepada ayatullahnya tanpa batas. Mungkin karena ayatullahnya sudah sangat tinggi rasionalitasnya, kan para filosof biasa mungkin. Pengalamannya Pak Dahlan dulu, kapan-kapan kita ngobrol tentang ini. Kali ini saya harus mewawancarai Pak Dahlan, kita belum bisa ngobrol sejajar dengan Pak Dahlan. Saya pernah ke GUM dan di sana ya semua orang kan sederhana. Jadi solidaritas itu terbangun oleh kebersamaan. Jadi antar yang di atas, yang di bawah itu kebersamaannya tinggi sekali. Itu tidak sebagaimana yang digambarkan di media ini kan teokrasi yang diktator yang seolah tidak ada demokrasi. Iya, saya sebetulnya pengen mengimpikan seperti Iran, tetapi demokrasinya jadi begini, teokrasi demokrasi gitu. Kalau di Inggris itu kan kerajaan demokrasi. Jadi rajanya tetap ada, tapi demokrasinya berjalan dengan murni. Nah, negara Barat kan menganggap bahwa di Iran demokrasinya tidak murni, meskipun ada pemilu dan seterusnya. Nah, sehingga mungkin demokrasi Iran baru. Maksudnya demokrasi liberal. Liberal. Nah, Inggris kan liberal, tapi kan raja tetap ada. Nah, mungkin nanti akan ada konsep baru bagaimana teokrasi demokrasi. Begitu, demokrasi yang sebenarnya jangan-jangan itu akhirnya. Kalau saya lihat di Iran itu teokrasi dan demokrasi memang. Dan sama-sama. Ya. Makanya saya ingin memberikan gambaran bahwa ulama itu sudah ulama tanpa dipilih. Boleh jadi ulama tapi dia tidak acceptable. Iya. Nah, menggabungkan antara akseptabilitas dan
dan legitimasinya tidak diperoleh dari rakyat, tapi akseptabilitasnya supaya dia bisa berlaku menjadi, makanya tidak semua ayatullah menjadi pemimpin. Ya, Mungkin betul. karena ada proses partisipasi publik ini. Ya. Suatu saat mungkin kita bisa ngobrol Baik, lagi tentang ya, ini. Pak makasih. Dahlan, terima Makasih. kasih banyak Makasih, Habib. sudah memperkaya wawasan, dan mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh seorang jurnalis kawakan yang tidak melihat dari analisa yang beredar di media sosial, tapi melihatnya sebagai sesuatu yang unik, anomali. Lagi-lagi Iran itu adalah anomali, dan itu kita bisa dapatkan tadi dari penjelasan Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya kepada teman-teman. Mudah-mudahan berguna. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.